Ketahuilah bahwasanya agama Islam ini qaimun ala asasil ilmi wal ma'rifah, berdiri dalam pondasi ilmu dan pengetahuan. Maka tidak selayaknya seorang muslim dia jauh daripada nur ilmi, cahaya-cahaya ilmu. Tidak selayaknya kita bagi seorang muslim tidak mengerti akan ilmu agama. Bal budda, selayaknya harus bagi seorang muslim untuk mengambil daripada warisan Nabi. Karena sebagaimana dikatakan fa innal ulama warasatul anbiya, para ulama, para orang-orang yang berilmu merupakan pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat akhraja Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, riwayat daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Faqihun wahid, satu orang yang faqih, satu orang yang memahami agamanya Allah lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ikhwan, inilah yang dikatakan oleh ulama faqihun wahid. Orang yang faqih, yang paham agama satu saja, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa 1000 ahli ibadah? 1000 ahli ibadah ini jika dia ibadah, belum tentu ibadahnya diterima di sisi Allah. Belum tentu ibadahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia fikir dia ibadah kepada Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, terkadang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la an ajlis sa'atan fa'tafaqa ahabbu ilayya min ayyal lailata illa sabah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Duduk aku mempelajari ilmu Allah, ilmu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam ini dengan ibadah sampai kepada pagi harinya. Masya Allah. Duduk majlis ta'lim ini lebih afdal daripada menghidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah. Duduk majlis ini lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat. Duduk majlis ini lebih afdal daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, berjalan menuju suatu tempat untuk mendapatkan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, salakallahu bihi tariqan ila jannah, maka dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan kita orang dari rumah tadi dengar ada majelis, kita datang bersiap-siap, kita orang berjalan, perjalanan itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin wujud kita sekarang ini satu masjid biasa, jalan jauh, panas-panas mungkin kita orang. Enggak, tapi wallahi pada hakikatnya Rasulullah katakan apa? Kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah? Wa innal malaika la tadau ajnahataha li talabil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayap-sayapnya untuk diinjak ridwan bima yasna, ridho kepada orang yang berjalan menuju tempat ilmu, berjalan mencari ilmu, berjalan untuk berusaha memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kalau kita berjalan ada segenap tentara lihat kita berjalan, dia hormat langsung kepada kita orang. Bayangkan, senang enggak kita orang? Senang, bangga kita orang. Bangga kita orang. Kenapa? Terkadang kita melihat ada orang berjalan lalu tentara itu menghormat. Kenapa? Karena tentara itu menghormatin orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita orang? Ketika kita berjalan menuju tempat ilmu, Allah menghormatin kita orang. Dengan apa? Para malaikat membentangkan sayapnya untuk kita orang. Kenapa? Menghormati kita orang. Kedudukan yang azim, kedudukan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ketika kita berjalan menuntut ilmu.
Lalu Rasulullah katakan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanin fil ma. Sesungguhnya orang alim akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan ada di muka bumi, hatta hitan fil ma. Bahkan ikan-ikan plankton, makhluk terkecil yang ada di lautan akan memintakan ampunan untuk orang yang berilmu tersebut. Bayangkan kalau ada si ustaz mendoakan kita, ya Allah ampunilah dosa sepulan, ya Allah ampunilah dosa sepulan. Bukan main kita orang. Ini bukan manusia lagi yang akan mintakan ampunan kepada kita orang. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Siapa mereka orang? Para malaikat, arwah-arwahul mu'minin, salihin, fi'liyin. Itu semua makhluk Allah. Di muka bumi ini apa? Bumi. Semuanya makhluk Allah. Hatta hitan fil ma. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan yang ada di lautan lebih banyak daripada makhluk manusia di muka bumi ini akan memintakan ampunan kepada kita orang. Makanya dikatakan oleh ulama, jangan kita kira bahwasanya makhluk-makhluk Allah seperti serangga, semut itu tidak ada fungsinya. Jangan pernah kita berpikir, buat apa Allah menciptakan mereka? Nah, di antara Allah menciptakan mereka orang, setiap makhluk-makhluk Allah ini apa tujuannya? Untuk meminta ampunan kepada orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Ini katakan. Wa fadl alim ala abid, kata Rasulullah. Dan keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah, ka fadl qamar ala sa'iri kawan. Seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Wa inal ulama warasatul anbiya. Para ulama, para orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa inal anbiya wa anal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar wala dirham. Inna mawarithul ilma. Sungguhnya para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil, ikut dalam pengambilan warisan tersebut, akhadha bihadhi wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sangat-sangat besar. Masya Allah. Apa yang kita lakukan di sini dalam majlis rutinan pengajian demi pengajian, datang pengajian sini, datang majlis itu, yang kita pikir tidak ada manfaatnya, iya dalam kehidupan dunia mungkin kita anggapnya sepele, biasa be. Duduk di sini biasa be, kita mungkin lihatnya. Tapi nanti di akhirat Allah, apa yang Allah tampakkan kepada kita orang, sebagaimana dibahas oleh ulama. Dalam riwayat hadis ini, sebagaimana para ulama membentangkan, para malaikat membentangkan sayapnya. Apa jawab ulama? Nah, kinaya apa kata ulama? Wakil huwa kinaya an tawadhu lahu khusyuk. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya para malaikat itu membentangkan sayap itu kinaya, perumpamaan bahwasanya mereka itu sangat menghormati kita orang. Ada lagi apa? Kafi anit cairan linuzul inda khudr ma'ahu. Ada lagi malaikat itu hadir bersama mereka orang. Ada lagi maknanya apa? Bahwasanya malaikat itu akan memberikan kemudahan bagi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan dalam riwayat diceritakan cerita tentang Syekh Ahmad bin Abi Ja'dir radhiyallahu anhu, seorang wali min auliyaillah. Ketika beliau didatangi oleh Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya ke rumah Syekh Ahmad bin Abi Ja'dir. Jadi ketika Syekh Abdullah ini datang ke rumah seorang ulama bernama Syekh Ahmad bin Abi Ja'dir radhiyallahu anhu, maka pada saat itu ketika Syekh Abdullah datang ke rumah Syekh Ahmad ini, maka Syekh Ahmad langsung memegang kaki Syekh Abdullah dan saudaranya tersebut, dipegangnya, telapak kakinya dipegangnya. Ini katakan. Lalu ketika memegang telapak kaki tersebut diusapkan ke wajahnya. Habis megang usap, tabarukan. Ini katakan. Lalu beliau memerintahkan kepada Syekh Abdullah itu, ya Abdullah sini, ya kau injak badanku ini, kau injak badanku ini. Ini katakan, wah, ini injak seorang ulama. Lalu mereka mengatakan, ya Syekh, lima taf'al dzalika? Kenapa kami harus melakukan itu? Wa nahnu ma atina ilaika illa natabarru bik wa nastafiduka min ulumik wa ahlaki. Tidak kami datang kepada kau ini wahai Syekh, kami ini mengharapkan keberkahan ilmu dari kau, mendapatkan keberkahan manfaat dari kau. Kenapa kami harus menginjak badanmu? Apa jawab seorang guru itu, Syekh Ahmad itu mengatakan, wa qala ma fa'altu dzalika illa lima ra'aitu malaikat tafrisu ajnahata lilakuma.
tidaklah aku melihat kalian itu, tidaklah aku melakukan hal itu kecuali ketika kalian datang ke rumahku ini, aku melihat dari kejauhan itu malaikat membentangkan sayapnya dan kaki kalian itu menginjak sayap malaikat tersebut. Dan aku mengharapkan keberkahan daripada sayap malaikat yang menempel di kaki-kaki kalian. Allah, ikhwan, luar biasa. Nah, kita ada jingoan, ada jingoan. Nah, ada nak tabarukan dengan kaki anak. Sini anak tijak. Ada hati. Tapi pada hakikatnya malaikat ini menginjakkan mentang. Kaki kita ini Masya Allah. Saking luar biasanya Allah berikan kepada kita orang. Begitu juga para malaikat. Sebagaimana ikan-ikan yang ada di lautan. Lalu ditanyakan oleh Syu'ilah Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Ditanya, ya Habib, kenapa dalam riwayat hadis itu sampai ikan-ikan memintakan ampunan untuk orang alim? Apa manfaat ikan terhadap orang alim? Apa manfaat ikan terhadap orang alim? Dijawab oleh Habib, innal alim idza amilah bi ilmi. Karena orang alim, orang yang berilmu, jika dia mengamalkan ilmunya, wa alaman nas ilmah, lalu mengajarkan ilmunya tersebut kepada manusia, wa amarahum bil khair, lalu memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan, wa nahahum anisyar, dan mencegah manusia untuk melakukan keburukan kepada siapapun, termasuk kepada ikan dan makhluk Allah, maka ikan itu pun akan mendapatkan kebaikan. Satu contoh, apa hukum bunuh ikan? Ada cacing kita bunuh, apa hukum bunuh cacing? Ada semut kita bunuh, apa hukum bunuh semut? Ada ayam kita bunuh, apa hukum bunuh ayam? Ada kambing kita bunuh, apa hukum bunuh kambing? Bunuh burung, apa hukumnya? Haram. Haram, ikhwan. Jadi jangan mentang-mentang ada ayam kita bunuh, ada kambing kita bunuh, ada cacing kita bunuh, ada semut kita bunuh, ada ikan kita bunuh, haram. Membunuh binatang haram kecuali hewan-hewan yang memang dalam riwayat disunahkan untuk dibunuh. Seperti babi sunnah untuk bunuh, ular sunnah untuk bunuh, cicak sunnah untuk bunuh. Tapi kalau cacing, boleh tak kita bunuh? Tak boleh. Illa li gharadin, kecuali ada tujuan. Bagaimana bunuh cacing ini buat jadi pancing, nangkap iwa. Boleh tak bunuh cacing tadi? Boleh, ada tujuan. Tapi kalau tak ada tujuan, boleh tak kita bunuh? Tak boleh. Ada semut kita bunuh, boleh tak? Tak. Anak bunuh semut ini kenapa? Ini semut merah, kalau anak tak bunuh ngigit dia sakit. Ada tujuan. Boleh dibunuh. Bunuh ayam boleh tak? Haram. Tapi kalau bunuh ayam nak disembelih buat dimakan, boleh? Boleh. Bunuh sapi, boleh tak? Boleh untuk apa? Untuk makan disembelih. Kalau bunuh apa hukumnya? Haram. Bunuh ikan tanpa sebab, apa hukumnya? Disetrum ikannya, dibom, diracuni, apa hukumnya? Haram. Kecuali apa? Ada tujuan, ada gharad. Jika tidak ada tujuan, maka hukum melakukan itu haram. Ketika adanya orang yang berilmu memberikan pemahaman tentang agama untuk mencegah orang melakukan keburukan, maka ikan-ikan pun akan mendapatkan manfaat, tercegah terzalimi. Kalau kita ngedolimi binatang, dosa tak? Hah? Dosa. Ada kucing gak tigawi, kita babit pakai sendal. Hah? Kita kamplengi palanya. Haram tak? Haram. Ilmu yang disampaikan ini sehingga binatang itu mendapatkan manfaat, tercegah daripada terzalimi, maka binatang itu akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu. Bukan hanya dalam kehidupan saja, bukan dalam kehidupan hidup saja, hatal mat, sampai orang itu meninggal. Makanya dikatakan oleh ulama, wa istighfar hital bahri li'alim, permintaan ampun makhluk Allah seperti bagaimana ikan-ikan, plankton makhluk Allah yang kecil di lautan itu kepada orang alim, yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dia akan memintakan ampunan untuk orang alim tersebut semasa hidupnya orang alim dan juga wafatnya orang alim, ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Li'anna ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alim ila yaumil qiyamah.
karena ilmu itu akan terus bermanfaat kepada orang yang mengajarkan ilmu itu illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan hanya semasa hidupnya orang alim saja itu hewan akan memintakan ampunan kepada orang yang berilmu, tapi walaupun kita sudah meninggal pun hewan itu akan memintakan ampunan kepada kita. Saking kedudukan orang yang berilmu itu luar biasa. Makanya Habib Zain mengatakan wa fi hadzal dalilun ala syarafil ilmi. Ini menunjukkan dalil akan kemuliaan ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini katakan, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dihendaki oleh Allah. Sebagaimana kita orang yang ada dalam majlis ini, itu orang yang datang di dalam majlis-majlis ilmu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, wa yuhibbuhum ahlus sama, mereka itu dicintai oleh makhluk Allah yang ada di langit. Wa tastaghfirul lahum hitan fil bahri ila yaumil qiyamah, dan akan memintakan ampunan kepada mereka untuk mereka. Siapa? Al-hitan, seluruh ikan-ikan yang ada di lautan ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan semasa hidupnya orang alim saja, sampai hari kiamat itu ikan-ikan selalu yang ada di dalam lautan akan memintakan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang berilmu. Kalau sudah mendapatkan kedudukan luas biasa seperti itu, kenapa tidak kita mengambil ikut andil, mengambil bagian daripada apa? Supaya mendapatkan ampunan, supaya dimintakan juga untuk ampunan untuk kita orang. Oleh siapa? Seluruh makhluk Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Alangkah ruginya kalau kita tidak mengambil. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut, mengambil ilmu tersebut, maka dia telah akhadha bihadzil wafir. Berarti dia telah mengambil bagian yang sangat-sangat beruntung untuk diri dia. Kenapa? Karena seluruhnya makhluk Allah akan memintakan ampunan untuk dia. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata sini Mu'adz bin Jabal? Dalam riwayat qala Rasulullah SAW bersabda apa? Ta'alamu ilmah, belajarlah kalian ilmu. Fa inna ta'alamuhu lillahi khasyah. Orang yang mempelajari ilmu karena Allah akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Kalau menuntut ilmu karena Allah akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah kata Rasulullah. Mudzakarut tasbih, mengingat-ingat ilmu itu merupakan tasbih. Wal bahtha anhu jihad, membahas tentang ilmu adalah jihad. Wa badal ahli gurbah, membantu orang yang punya ilmu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Nolong ustaz, nolong orang yang hadir majlis ilmu, nolong anak-anak pondok, itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah, mengajari orang yang tidak paham itu sedekah kata Rasulullah. Li'anna mu'alimul halal wal haram, karena mengajarkan halal dan haram. Wa manaru subul li ahlil jannah, dan mereka menjadi apa? Menara ahlu surga. Wa huwal anisu fil wahsyah, ilmu akan menenangkan ketika dalam keadaan rasa takut. Wasahibul fil gurbah, menjadi teman ketika terasingkan. Wal muhaditsu fil khalwah, menjadi teman bicara ketika dalam keadaan sendiri kata Rasulullah. Wad dalil ala syara' wad dara, akan menjadi dalil petunjuk ketika kita dalam keadaan senang dan ketika kita dalam keadaan susah. Wasilah ala a'da, ilmu kata Rasulullah menjadi senjata terhadap musuh. Wazainu inda akhila, menjadi perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Yarfa'u bihillahi aqwam, Allah angkat sebagian kaum, wa yaj'aluhum min khair gada, dan menjadikan mereka sebaik-baiknya pemimpin. Wa aiman tuqtafa'atharhum, dan sebagai pemimpin yang selalu diikutin sejarah mereka. Wa iqtada bi af'ali, mereka diikutin perbuatannya. Kenapa? Karena ilmu. Wa yantaha ila ra'yihim, semuanya akan mengikuti pendapatnya. Targabul malaika fi khullatihim, malaikat senang mendekatin dia ketika dia menuntut ilmu. Bi'ajnati hatta mashhum, kaki-kaki mereka, tubuh-tubuh mereka menyentuh daripada sayap-sayapnya para malaikat. Wa yastaghfir lahum kullu ratbin wa yabis,
akan memintakan apa kepada mereka orang? Kullu ratbin yabis, seluruh makhluk Allah yang basah dan kering. Bayangkan, subhanallah. Seluruh makhluk Allah yang basah dan kering ini akan memintakan kepada Allah ampunan untuk mereka orang. Bayangkan makhluk Allah, jalan, masjid, bangunan semuanya, pohon, air semuanya akan meminta ampunan. Ini katakan. Wahitan fi bahri wa hawamu wasiba'al bari wa an'amu. Siapa? Seluruh makhluk-makhluk Allah, ikan-ikan yang lautan, binatang-binatang buas, ternak semuanya akan li'anna ilma hayatul qulub minal jahl. Karena ilmu adalah hayatul qulub, kehidupan hati daripada kebodohan. Wa misbahul absar fi dhulam, cahaya lentera dari kegelapan. Yablughu abdu bil ilmi manazil akhyar, menjadikan seorang hamba dengan ilmu itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa darajatul ula fi dunya wal akhirah, mendapatkan derajat yang tinggi di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Tafakkur fihi ya'dilu syab, memahami, mempelajari, berpikir tentang ilmu pahalanya sama seperti wong yang puasa. Mudarasatu ta'dil qiyam, mengajarkan ilmu diberikan ganjaran seperti orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Bihitu selalu arham, dengan ilmu kata Rasulullah kau akan menyambung silaturahim. Becak itu saat ini tak kenal, tapi dengan duduk dalam majlis taklim ini kita saling kenal. Anak lewat naik motor pecah ban anak, antum nyingok anak, berhenti antum yakin. Kenapa? Oh, Ustaz pecah ban. Kenapa? Karena tahu. Kenapa? Karena ilmu menyambungkan silaturahim. Wa bihi yu'rafu halal haram. Dengan ilmu kata Rasulullah kita akan kenal mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamul amal wa amal tabi'u. Ilmu imam, pemimpin dari amal, dan amal akan mengikuti ilmu kata Rasulullah. Yulhamu syuhada, ilmu akan mengilhamkan kebahagiaan. Wa yuhramul asyiya, dan akan mencegah kebinasaan terhadap kita orang. Ilmu ikhwan dikatakan. Ilmu, makanya pelajari ilmu. Mengatakan, bahkan kata Imam Ghazali dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Yashfa'u yaumal qiyamah, yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kelak nanti yaumul qiyamah. Thalathatun kata Rasulullah, 3 orang di antaranya. Al anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan ini makna hadis. Lihat fa'adhimi muratabil hiyatalil nubuwah. Lihat dari hadis ini, ulama setelah para nabi, di atas para syuhada. Padahal syahid mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi syahid di bawah ulama, di bawah orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan dalil bahwasanya ulama, orang yang berilmu, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Makanya kata ulama, pelajari ilmu. Pelajari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuzanu midadul ulama binami syuhada, fa yujmidadul ulama ala damin syuhada. Kalau ditimbang kelak nanti yaumul qiyamah, tinta para ulama dibandingkan darah para syuhada, itu lebih akan berat timbangan tersebut dibandingkan daripada darahnya orang yang syahid. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, alaikum bil ilmi qabla an yurfa, hendaklah kalian pelajari ilmu sebelum ilmu itu terangkat. Warafa'u mautu warwati, terangkatnya ilmu dengan matinya para ulama. Di zaman kita sekarang berapa banyak sudah para ulama-ulama kita meninggal dunia. Wa walladzi nafsi biyadihi, demi zatku di genggaman Allah, la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillah syuhada ayyab'atullahu ulama lima yarana min karamatin. Dikatakan la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah, jika diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi, maka mereka itu akan memilih menjadi seorang ulama, karena mereka melihat kedudukan tinggi di sisi Allah, kedudukan para ulama yaumul qiyamah. Dan kita ada kesempatan untuk menjadi wong yang berilmu. Pondok pesantren baru adanya, bukan lama. Dulu 200 tahun yang lalu belum ada pondok pesantren. Dan kita temui berapa banyak ulama-ulama, orang-orang alim, dia tidak pernah ngenyam pondok pesantren.
Cuma apa? Belajar dari ustadz ke ustadz, dari kiai ke kiai. Mereka istiqomah belajar tersebut. Pernah nak ketemu Kiai Zawil Idham? Mungkin antum kenal seorang ulama besar. Kalau acara hallnya luar biasa. Anak kalau ketemu sama beliau ditanya, ngomong maki bahasa Arab. Man antum? Ana Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Kalau dia dengar kalimat Al-Kaf, Gabila Al-Kaf, faham Al-Kaf. Oh, Masya Allah Al-Kaf. Langsung ditanya, antum siapa? Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, Habib Yai. Anak ngomong, siapa antum? Masih ada kerabat dengan Habib Yai? Masih ada kerabat? Anak ngomong, ada. Siapa antum? Anak ponaannya. Anak ngomong, oh Masya Allah, ponaan gua nah. Ciumnya tangan anak. Ciumnya, padahal beliau sudah syiban, sudah tua, luar biasa. Kalau acaranya satu LDR itu, raminya luar biasa. Ribuan, 10.000 mungkin ada wong. Kalau acaranya. Lalu anak tanya, guru anak Habib Yai. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf itu guru anak belajar. Anak pikir cak kita lah, nggak ada. Belajar seminggu sekali sejam ngakui guru, nggak ada. Guru anak. Anak pikir seperti itu sama cak sekarang ini. Anak tanya sama beliau, antum belajar, Masya Allah. Belajar di mana? Di rumah beliau, kata dia. Anak belajar di rumah dia. Ini katakan, belajar apa? Anak ngomong, belajar apa? Seminggu sekali apa? Tidak, tiap hari anak belajar. Kecuali hari Jumat dan Ahad kalau ada kondangan tidak belajar. Masya Allah, tiap hari. Belajar apa anak tanya? Lebih dari 40 kitab anak belajar. Sebutkan kitab-kitab itu seluruhnya khatam itu bukan kitab-kitab yang tipis. Kitab-kitab tebal, mujalladat, kitab-kitab yang banyak jilidnya dalam sikap kitab tersebut. Sahih Bukhari, Muslim, tafsir, semuanya belajar dengan Habib Yai. Anak nanya lagi, berapa lama antum belajar? Aktar min isrin sana, lebih dari 20 tahun. Ya Rasulullah. Anak belajar naik sepeda, anak datang ke rumah Habib Yai dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai siang katanya. Dari pagi sampai siang. Tiap hari, kecuali Jumat kadang Ahad. Kalau Habib Yai kondangan tidak belajar. 20 tahun. Lebih dari khatam 40 kitab. Wajar anak ngomong jadi wong alim. Wajar jadi wong alim. Mondo dah. Istiqamah. Muladhamah. Istimral. Dia mantap istiqamah. Melazimkan. Terus menerus mempelajari itu. Menjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Mendegal bab futihat. Orang yang ngetok pintu terus pasti akan dibukakan oleh Allah. Begitu juga kita orang. Tak mustahil bisa jadi wong berilmu kita orang. Asal apa? Mujahadah, maksudkan diri, hadir dalam majlis-majlis taklim, dengarkan nasihat mereka, catat, hafalin. Jadi wong alim, manfaatnya besar. Bisa ngenyuk manfaat kelak nanti yaumul qiyamah. Bisa ngenyuk manfaat pertolongan untuk abah ibu kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita. Bisa memberikan pertolongan mereka orang. Kalau kita, makanya usahakan bagi diri kita, ikhwan. Kesempatan banyak, alhamdulillah. Kalau sekarang ini Majlis Taklim Palembang ini luar biasa, alhamdulillah. Tinggal nak belajar hari apa? Kati lagi waktu. Pagi ada, siang ada, habis asar ada, habis maghrib penuh, habis isya penuh. Nak belajar apa? Fikih ada, tauhid ada, tafsir ada. Nak belajar ustaz siapa? Banyak, tinggal pilih. Asal galak belajar, asal galak mulazamah, mujahadah, istimrar, dapatkan keistimewaan yang luar biasa. Ikan minta ampunan sama kita, bukan kita mau hidup sampai kita mati akan mintakan ampunan untuk kita orang. Asal mujahadah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berilmu, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, inayah, taufiknya untuk dimudahkan melangkahkan kaki kita di dalam hal-hal yang baik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.